Puji Tuhan, Shalom kawan-kawan yang dikasihi Tuhan Yesus. Balik lagi di dalam program kita baca Alkitab setiap hari. Nah, sekarang sudah hari Jumat lagi ya kan kawan. Besok kita hari Sabtu dan Minggu libur, berarti semangat. Tak semangat hari Jumat ini. Nah, sebelum itu kita akan terus belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang kemarin. Sekarang kita masuk ke dalam Kejadian 37. Nah, sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan yang Kau berikan buat hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas hari yang indah ini, satu hari yang indah ini lagi Kau berikan buat hidup kami ya Bapa. Biarlah satu hari ini kami pakai secara sungguh-sungguh, secara maksimal di dalam Engkau ya Bapa. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembacaan Alkitab kami ya Tuhan. Tuhan yang pimpin kami, memberikan hikmat, kebijaksanaan, tuntunan Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, kami mengerti maksud kehendak-Mu di dalam pembacaan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah, sekarang kita mau baca di dalam Kejadian 37. Kejadian 37 ini ada 2 perikop ya. Kita baca dulu yang pertama, Yusuf dan saudara-saudaranya. Ayat 1, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Nah, ingatnya Bilha dan Zilpa itu adalah seorang budak perempuan. Nah, Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, dan bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampaklah kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya.
Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, di sini anaknya Yakub ada 12 berarti ya kan? 12. Yakub yang terakhir. Jadi Yakub memang bermimpi. Memang kita tahu bahwa ceritanya Yusuf ya yang bermimpi. Kita tahu bahwa Yusuf itu diberikan talenta untuk menafsirkan mimpi. Kalau kita ingat ceritanya selanjutnya ya kan. Nah, tapi kadangkala seharusnya kalau hal-hal yang tidak baik, yang negatif, jangan dikasih tahu kawan ya kan, ke orang yang bersangkutan, karena bakalan dibenci. Gitu. Kadang-kala kita harus tahu mana yang harus kita ceritain, mana yang tidak dalam kehidupan kita masing-masing. Takutnya malah orang membenci karena tingkah laku kita, perkataan kita. Di satu sisi ini adalah betul-betul mimpi dari Tuhan, karena memang kejadian kan. Ya, Yusuf memang dikaruniai mimpi, menafsirkan mimpi. Nah, tapi mimpi ini memang akan kejadian. Jadi Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui mimpi. Tapi hati-hati kawan, kalau kita nggak peka, jangan-jangan itu bukan dari Tuhan. Kadang-kala bisa dari emosi kita sendiri, atau dari setan, mimpi serem ya kan, mimpi setan. Nah, bedanya kalau itu mimpi dari Tuhan pasti ada damai sejahtera, ada sukacita. Dan itunya biasanya relate, nyambung dengan hidup kita. Kalau dari setan udah otomatis kita pasti ada rasa ketakutan, tidak damai sejahtera, tidak sukacita. Gitu ya kan kawan. Ya memang Yusuf ini luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa kan. Kita lanjutkan ya. Bab kedua, Yusuf dijual ke Mesir, ke tanah Mesir. 12. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, Yakub ya maksudnya ayahnya, karena kan Yakub itu berubah nama menjadi Israel, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau, kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik kepada keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana, kemari di padang bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang kau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku, tolonglah katakan kepadaku di mana mereka menggembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Karena kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini.
Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar aladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudara mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Amin. Nah, kawan-kawan, kita sini dapat belajar bahwa hanya karena mimpi, saudara-saudaranya menjadi benci, bahkan berencana membunuh Yusuf, ya kan? Berarti memang ini dosa yang zaman dulu sudah ada, sampai sekarang pun masih ada kan, kawan? Ada sekelompok orang yang kecewa sama orang, benci karena melakukan kesalahan, omongannya mungkin tidak enak, akhirnya cuma gara omongan merencanakan pembunuhan. Kalau kita lihat zaman sekarang pun sudah ada, ya kan? Zaman sekarang juga ada. Jadi ini sudah ada di zaman Yusuf. Saudara merencanakan untuk membunuhnya. Tapi memang bersyukur ada Ruben. Supaya Ruben itu masih ada hati yang baik. Supaya nanti Ruben mau menyelamatkan si Yusuf ini, ya kan? Janganlah tumpahkan darah, katanya. Lemparkan saja ke dalam sumur. Supaya apa? Maksudnya itu supaya ketika mereka udah pergi, dia mau menyelamatkan Yusuf. Dan ada lagi Yehuda. Nah, Yehuda juga mencari keuntungan. Buat apa kita bunuh, ya kan, gak ada untungnya. Akhirnya dijual supaya dia dapat uang 20 sikal perak, ya kan. Kebetulan ada orang Ismail. Lihat, ya kan, saudara. Dari dulu memang orang Ismail seperti itu.
saudara-saudara Midian, orang-orang Ismail, bukan Ishak ya kan. Kalau Yusuf ini keturunan Ishak, akhirnya orang-orangnya Ismail. Akhirnya Yusuf dijual ke tanah Mesir ya kan. Dapatlah uang kawan ya kan. Tapi saudara-saudara nggak tahu bahwa dimulailah dari sini Yusuf menjadi diproses oleh Tuhan menjadi orang hebat. Dia dijual ke Potifar, kepala pengawal Raja Firaun di istana Firaun. Nah, kita bisa belajar kawan, Yusuf itu padahal dia cuma menceritakan mimpinya dan tidak ada dilebih-lebihkan. Mimpinya itu betul sesuai seperti yang dia mimpikan, tapi saudara-saudaranya tidak terima karena memang itu menyakiti hati mereka. Jadi akhirnya disitulah Yusuf mulai penderitaannya. Dari sinilah Yusuf mulai menderita karena dia dijual menjadi budak. Tapi Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Yusuf nggak bilang, Tuhan, kenapa jadi seperti ini? Buat apa kau berikan mimpi kepadaku seperti ini, ya kan? Yusuf enggak. Yusuf itu orang yang taat. Yusuf itu orang yang setia mendengarkan kata-kata Tuhan. Makanya dia diangkat walaupun saat ini menderita. Nah, kawan, kita lihat hidup kita. Apakah hidup kita sekarang saat ini sedang mengalami masalah begitu banyak? Atau mungkin sedang menderita? Ingat saja bahwa janji Tuhan akan hidup kita. Janji Tuhan apa? Dia akan menjadikan kita kepala bukan ekor. Dia akan terus membuat kita naik bukan turun. Asal kita apa? Mengasihi Dia, taat setia sama Tuhan Yesus. Bahkan di dalam janji yang lain dia bilang Tuhan akan memberikan masa depan yang indah, yang cerah gemilang, yang terang gemilang. Jadi kita yakini bahwa ketika kita menderita atau punya masalah saat ini, kita berdoa, kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan mengangkat kita. Amin kawan-kawan. Ya, jadi renungan kita pada hari ini, kita jangan takut untuk menderita. Mungkin ada orang fitnah kita, ada yang sakiti kita, mungkin apapun yang keinginan kita belum tercapai, doa kita belum dijawab, tetaplah taat dan setia sama Tuhan. Dia pasti akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Memang saat ini mungkin kita belum melihat secercah terang gitu ya kan. Ketika kita berdoa meminta sesuatu, tapi ingatlah bahwa mungkin Tuhan punya rencana yang lain, mungkin Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih besar. Kapannya kita nggak tahu, biar Tuhan yang bertindak, biar waktu Tuhan sajalah yang ada di kehidupan kita. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Kita tetap lakukan sesuai firman Tuhan, kita lakukan taat dan setia kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memperhitungkan dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena di dalam dunia ini bukan hanya sekedar roti saja, ya kan? Tapi dunia ini yang terpenting adalah apa yang keluar dari mulut Allah. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perkataan firman Tuhan, itulah yang harusnya kita kerjakan dan utamakan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami sudah belajar saat ini dari Yusuf, dari mimpinya Yusuf, dan sampai Yusuf dijual kepada Potifar di Mesir. Terima kasih ya Tuhan, kami dapat belajar dari Yusuf dan saudara-saudaranya serta ayah dan ibunya. Biarlah kami terus kuat di dalam Kristus, kami terus menguatkan hati kami ya Bapa. Karena hidup orang Kristen memang tidak mudah, hidup mengikut Engkau Yesus tidak mudah. Kadang-kala disakiti, kadang-kala masalah datang, kadang-kala difitnah, kadang-kala dihina Tuhan, tapi kami akan percaya
upah kami besar di sorga ya Bapa. Asalkan kami taat dan setia kepadamu, sehingga kami terus melakukan kehendak dan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, pekerjaan kami, usaha, studi kami, kuliah, sekolah, dan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati ya Bapa, dan keimanan kami semakin tumbuh, semakin bertumbuh, semakin kuat. Dan kami juga dapat berbuah lebat ya Bapa. Melalui program ini, melalui pembacaan kami setiap hari, firman Tuhan setiap hari, biarlah kami dapat terus mengerti firman-Mu, mengetahui isi hati-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena itulah yang indah di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami pada hari ini, kami percaya hari ini hari berkat, hari sukacita, hari kemenangan, dan hari pengalaman-pengalaman yang dahsyat, yang indah, mukjizat terjadi pada hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, terima kasih saudara. Nah, biar kita tetap kuat, kita ini berharga di mata Tuhan karena Yesus telah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.